سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. Saudara kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gemuruh takbir, tahmid dan tahlil telah menggetarkan hati setiap jiwa yang beriman akan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kaum muslimin, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, yang sehat maupun yang sakit, baik sendiri maupun berjamaah, mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, bahkan bebatuan tumbuhan alam raya semesta dan jagat raya beserta isinya, seraya mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat yang diajarkan baginda Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Zulhijjah, bulan terakhir dalam periode Hijriah yang ditetapkan sebagai bulan penyerahan diri kepada Allah. Apapun segala aspek kehidupan, berpasrah diri kepada Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan syariat berhaji melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah, bahwasannya berhaji itu adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah dengan memenuhi panggilannya pada bulan Zulhijjah. Bagi yang belum mampu untuk melaksanakan haji, maka dianjurkan oleh baginda Nabi kita Maulana Muhammad untuk berkurban sebagai bentuk penyerahan diri dan pendekatan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan salat Idul Adha di tahun ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan pesan lewat khutbah yang singkat ini untuk pribadi Al-Fakir khususnya dan untuk jamaah pada umumnya, agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ribuan tahun yang lalu kita telah mendengar sebuah kisah yang Allah tuangkan di dalam Al-Quranul Karim melalui nabinya baginda Nabi kita Maulana Muhammad di surat As-Saffat ayat 101 dan 102, yang mana tatkala ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam mengorbankan 1000 ekor domba dan 300 ekor sapi dengan harapan agar ia dikaruniai seorang anak. Lalu berkatalah salah seorang pemuka di kota Mekah saat itu, "Wahai Ibrahim, alangkah banyaknya engkau mengorbankan hewan tersebut." Lalu berkata Nabiullah Ibrahim, "Wahai fulan, sungguh ini bukanlah seberapa, belumlah seberapa. Andaikan Allah mengaruniaiku seorang anak, maka akan kukorbankan anakku juga." Itulah nazar daripada Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Lalu diceritakanlah di dalam surah As-Saffat ayat 101, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sedang melaksanakan misi dakwahnya ke negeri Syam hingga Yerusalem. Dikabarkan kepada baginda Nabi kita Muhammad lewat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka Nabiullah Ibrahim diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala berupa lahirnya seorang anak, yang mana tatkala anak ini adalah anak yang paling sabar. Lalu ketika Allah sudah memberikan seorang anak kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah menagihkan janjinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana dijelaskan di dalam surat As-Saffat di ayat selanjutnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Nabi Ismail sampai kepada akil baliknya, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni asbahuka." Sungguhnya aku bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Fansur madza tara. Apa pendapatmu wahai Nabi
wahai Ismail anakku. Qala, Nabi Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar. Ya, wahai ayahku, wahai Nabiullah Ibrahim, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapati aku dari golongan orang-orang yang sabar. Lalu saudara, tibalah waktu di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam harus mengikhlaskan putranya agar ia sembelih atas perintah Allah lewat mimpinya. Diletakkanlah kepala Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam di pelepah sebuah pohon. Namun ketika pisau sang ayah sampai kepada pelupuk lehernya, digantilah Nabi Ismail dengan seekor domba yang gemuk yang berasal dari Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka keluarlah sebuah syariat yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sunnah untuk berkurban. Demikianlah kisah teladan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail atas kesabarannya yang bisa kita jadikan hikmah dan pelajaran agar kita senantiasa bersabar atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara, saat ini kita telah sampai dari fase ke fase, dari langkah ke langkah, yang mana disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad, inni yaumal qiyamati bainal yadayn. Sesungguhnya jarak antara kelahiranku, jarak antara zamanku dengan hari kiamat hanyalah 2 jari. Seperti yang diriwayatkan beberapa hadis, salah satu tanda-tanda dari akhir zaman ialah sebuah penyimpangan beragama. Saudara, melalui pesan yang singkat ini di atas mimbar salat Idul Adha ini, tetaplah kita berpegang teguh bahwasannya agama kita Islam adalah agama yang memiliki banyak manhaj. Salah satu daripada manhaj yang kita anut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul 4 mazhab, daripada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali hingga Imam Hanafi. Dari 4 manhaj bermuncul lagi, bercabang lagi hingga beberapa banyaknya tarekat. Andaikan dari salah satu di antara kita saling bertengkar, maka hancurlah umat ini. Tidaklah kita bertengkar atas urusan yang mana lebaran duluan, yang mana lebaran belakangan, yang mana yang pakai kunut, yang mana yang tidak. Bukanlah itu sebuah pertengkaran. Itu melainkan adalah furugil ulama, pandangan dari berbagai cara ulama dalam memandang syariat-syariat Islam. Tidak perlu kita untuk mempertengkarkan hal-hal tersebut. Yang perlu kita pertengkarkan adalah orang-orang yang telah merusak akidah-akidah umat, yang telah merusak akidah-akidah dan syariat agama Islam, mencampurkan antara agama Islam dengan agama yang lain. Proses kristenisasi, proses yahudisasi telah masuk ke dalam ranah-ranah pendidikan umat Islam, salah satunya ke dalam ranah pondok-pondok pesantren. Saudara kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang dari kita para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren agar dilihat terlebih dahulu ajaran-ajaran yang dibawakan oleh pondok pesantren tersebut. Jangan sampai anak-anak kita, generasi-generasi bangsa dan generasi umat tersesat akan ajaran-ajaran dan perusakan akidah syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Syukur alhamdulillah saya telah sampai di mimbar ini berkat pengorbanan seorang guru, pengorbanan yang tiada hentinya berjuang mendakwahkan panji-panji Sayyidina Muhammad. Saya tidaklah sampai di mimbar ini melainkan atas jasa-jasanya, atas pengorbanannya, atas perjuangannya daripada guru saya Al-Ustaz Muhammad Suhendi Yaqub rahmatullahi alaihi. Maka dari itu saya sampaikan di sini ribuan terima kasih untuk beliau, ribuan terima kasih untuk Ustadz
yang telah menyampaikan saya ke titik ini, yang telah membuat semua jamaah Musalah Al-Mujahidin merasakan kebaikan-kebaikan daripada beliau Ustaz Muhammad Suhadi Ya'qub rahmatullah alaihi. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah jadikan ladang amal menjadi amal jalannya menuju surga, dan kita semua dikumpulkan oleh bersama beliau, bersama-sama dengan baginda Nabi kita Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.